Shalom, selamat hari Minggu. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara lewat renungan khotbah dalam minggu kita hari ini. Kira Tuhan membuka hati kita untuk boleh menikmati lawatan Tuhan dalam persekutuan kita. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang minggu kita hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Sebelum kita menikmati persekutuan di tengah-tengah ibadah, dimanapun saudara beribadah hari ini, saya ingin membagikan berkat rohani ini kepada kita. Mari kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah minggu kita hari ini. Terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36. Mari saudara buka Alkitab saudara, kita akan membaca firman Tuhan ini. Mari izinkan Roh Kudus mempersiapkan hati saudara untuk menerima firman-Nya. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyinya saudara. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa kebenaran ini kiranya dapat membantu kita memahami isi hati Tuhan lewat firman ini, saudara. Dan tema khotbah kita atau renungan kita pada pagi hari ini, yang sekaligus tema khotbah minggu kita adalah Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Dalam bahasa Batak, debata marsuru anaknya jala mangalehon todina. Ini yang kita renungkan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah masuk dalam minggu yang disebut Trinitatis, saudara. Artinya ketritunggalan Allah, hasitu lusadaoni debata. Ini yang menjadi minggu kita, saudara. Harus diakui sesungguhnya bahwa konsep tentang ketritunggalan Allah ini, saudara, yang dikemas dalam keyakinan iman Kristen memang merupakan suatu konsep yang sangat sulit dipahami secara logika manusia, apapun bentuknya, saudara. Karena konsep ini adalah sesungguhnya konsep ketritunggalan ini adalah konsep iman, bukan konsep logika. Sehingga jika kita ingin mengerti dan jika kita ingin memahami konsep ketritunggalan Allah ini dengan baik, kita terlebih dahulu harus memiliki iman yang baik dan benar akan Allah. Itu yang harus kita pahami. Kita tidak akan mungkin mengerti konsep ketritunggalan Allah ini sebelum kita betul-betul mengimani dengan benar keberadaan Allah itu sendiri. Setelah, saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah tiba waktunya bagi Yesus untuk melakukan amanat yang diperintahkan oleh Bapaknya kepadanya, ia pun tampil baik di Galilea, baik di Yudea, di Yerusalem, di Samaria, dan juga di daerah-daerah sekitarnya. Setelah waktunya tiba, saudara,
Kehadiran Yesus yang sungguh-sungguh diurapi oleh Allah membuat segala sesuatunya itu, baik yang dikatakannya maupun yang dilakukannya, semuanya penuh dengan kuasa. Sehingga tidak heran kalau kita melihat dalam segala hal yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya selalu penuh dengan atau selalu mendatangkan keajaiban dan mujizat-mujizat dalam pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Itu yang kita perhatikan di sana. Hal itulah saudara ya mengakibatkan tentunya terjadinya goncangan iman, goncangan keyakinan di tengah-tengah kehidupan, baik itu orang Yahudi dan pengikut-pengikutnya, juga di tengah kehidupan murid-murid Yohanes yang kita bisa baca dalam pembacaan kita hari ini, saudara. Goncangan iman ini terjadi juga di kalangan orang Yahudi yang diwakili oleh Nikodemus yang pada saat itu datang waktu malam-malam untuk menjumpai Yesus dengan tujuan mempertanyakan tentang hakikat keberimanannya kepada Yesus. Itu yang kita lihat ketika Nikodemus datang pada malam hari untuk berbincang-bincang dengan Yesus. Sesungguhnya dia sedang mempertanyakan tentang hakikat keberimanannya. Demikian juga kalau kita lihat para murid Yohanes, saudaraku, mereka juga merasa galau karena ternyata Yesus semakin disukai oleh banyak orang, membuat pamor Yohanes guru mereka pada saat itu semakin hari semakin menurun. Ya, itu yang terjadi. Sehingga murid-murid Yohanes pun mempertanyakan hal itu. Mereka merasa ada sesuatu yang menggoncangkan keberadaan mereka dalam mengikut Yohanes sebagai guru yang mereka sanjung selama ini. Tetapi saudaraku, lain hal dengan Yohanes. Kalau kita perhatikan dari bacaan ini, dengan munculnya Yesus dan semakin terkenalnya Yesus karena semakin diikuti oleh banyak orang, Yohanes pun semakin memberikan pengakuan yang jelas. Ada beberapa pengakuan yang disampaikan oleh Yohanes menunjukkan keyakinannya akan keberadaan Yesus yang diutus oleh Allah sebagai Mesias, juru selamat bagi umat manusia. Yohanes memberi pengakuan, dia katakan, "Aku bukanlah Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya, mempersiapkan jalan baginya." Itu yang kita lihat di ayat 28. Juga Yohanes berkata, dengan semakin terkenal Yesus, Yohanes pun semakin bersuka cita. Bukan seperti yang dialami oleh orang Farisi ataupun orang Yahudi atau mungkin murid-murid Yohanes. Bahkan dikatakan dalam ayat 29, "Sekarang sukacitaku penuh." Ketika Yesus semakin dikenal orang, semakin terkenal, Yohanes semakin bersuka cita. Luar biasa, saudara. Juga pada ayat yang ke-30 kita lihat Yohanes memberikan sebuah statement yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat, dia katakan, "Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Puji Tuhan, saudara. Ada sebuah pengakuan yang nyata dari keberimanan Yohanes. Dia tidak ragu, dia tidak galau, tetapi dia sungguh yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari, saudara, Agustinus sedang berjalan-jalan di tepi pantai sambil memikirkan tentang misteri ketuhanan, yaitu Trinitas ini, saudara. Di sana di tepi pantai itu ia melihat ada seorang anak kecil yang sedang bermain kerang di tepi pantai itu dan sedang menggali lubang di pasir pinggiran pantai itu. Dan setelah dia selesai menggali lubang itu, anak ini berlari ke laut dan mengisi kerangnya itu dengan air dan menuangkannya ke lubang yang dibuatnya di pinggir pantai itu. Dia terus melakukan itu. Lalu setelah Agustinus memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak ini, Agustinus pun bertanya kepada anak ini. Dia katakan, "Nah, kamu sedang apa?" Lalu anak laki-laki itu menjawab, "Saya mau memindahkan laut ke dalam lubang ini, Pak."
Itulah yang dikatakan oleh anak kecil itu kepada Agustinus. Pada saat itu Agustinus pun berpikir, saudara, sama seperti anak kecil inilah, itulah yang sedang saya coba lakukan dalam kehidupan saya. Berusaha untuk memahami Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas, maka sesungguhnya kita sedang memindahkan laut yang besar ke sebuah lubang yang kecil yang kita buat sendiri dengan tangan kita. Itu artinya pekerjaan yang tidak mungkin. Tidak seorang pun yang bisa memahami keberadaan Allah sebelum benar-benar kita beriman kepada Dia. Karena keberadaan ketritunggalan Allah secara khusus adalah pemahaman yang dibangun di atas dasar iman kepada Allah. Dengan memperhatikan beberapa konteks teks yang telah kita lihat dalam teks baik sebelum ataupun dalam pembacaan khotbah kita hari ini, dan dihubungkan dengan tema khotbah kita yang berkata Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya, kita bisa melihat, saudara, bahwa Yohanes di sini dia sedang berusaha membuka mata iman kita untuk mengerti dan untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang siapakah Yesus yang sedang dipertanyakan keberadaannya, baik oleh orang Yahudi, baik oleh para murid Yesus, ya, bahkan dipertanyakan banyak orang sampai pada saat ini. Karena saudaraku, secara kasat mata mereka mengetahui sesungguhnya bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf dan Maria, seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Artinya, melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka sesungguhnya bertanya dalam hati mereka, siapakah Yesus ini? Karena jika dia adalah anak Yusuf dan Maria, dari mana dia mendapatkan kuasa itu? Dari mana dia bisa melakukan perkara yang besar seperti itu? Mujizat-mujizat besar yang dilakukannya. Tetapi ketika mereka mendengar pengajaran Yesus yang berwibawa, penuh kuasa, serta dengan segala perbuatan-perbuatan mujizat yang dilakukannya, mereka mulai bertanya dalam hati, ya, mereka mengaku bahwa tidak seorang pun yang dapat melakukan itu jika ia tidak disertai oleh Allah. Benar, saudaraku, karena begitu banyak orang memberikan sebuah pengakuan, tidak seorang pun dapat melakukan seperti yang dilakukan Yesus kalau dia tidak disertai oleh Tuhan. Jika kepada kita, saudaraku, diperhadapkan hal seperti ini, tentu kita juga bisa mengalami kegoncangan seperti yang dialami oleh orang-orang ini. Karena itulah, lewat kebenaran ini juga kita diajar oleh Yohanes, saudaraku, untuk mengerti siapakah Yesus yang kita percayai sebenarnya. Ini yang perlu kita pahami dalam perenungan kita saat ini. Siapakah Yesus sebenarnya yang kita percayai itu? Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam penjelasan khotbah kita ini saya akan memberikan 3 hal yang bisa kita renungkan tentang siapakah Yesus. Dari ketiga hal ini kiranya Tuhan membuka hati kita untuk mengerti siapakah memang Yesus itu dalam hidup kita. Menurut penjelasan Yohanes dalam pembacaan kita, Yesus datang dari surga, bukan dari dunia. Bahwa Yesus itu adalah, ya, Allah yang di surga. Dia berasal dari surga. Dia bukan dari dunia. Keberadaan Yesus itu adalah sesuatu yang didatangkan dari surga, bukan produk dunia, saudaraku. Yohanes yang telah diutus oleh Allah sebagai seseorang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus, tahu persis bahwa Yesus itu sungguh-sungguh berasal dari surga dan bukan dari dunia ini, saudara. Yohanes memahami itu, mengerti benar hal itu. Itu sebabnya Yohanes berkata dalam pembacaan ini, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Yesus adalah berasal dari surga, tentu ia memiliki pola dan cara hidup yang telah ditentukan oleh surga, bukan dunia, saudara. Sekalipun ia berada di bumi, ia tetap hidup dengan cara-cara surga,
bukan dengan cara-cara dunia, saudara. Itu sebabnya ketika Nikodemus mengatakan bahwa Yesus datang sebagai guru yang diutus oleh Allah, dalam artian Yesus berasal dari surga, Yesus mengatakan kepadanya, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu yang kita lihat di ayat yang ketiga dalam percakapan dengan Nikodemus. Apa yang dikatakan oleh Nikodemus tentang Yesus dalam percakapan itu hanyalah merupakan kata-kata dalam bahasa bumi. Sesungguhnya dia tidak mengerti apa yang dikatakan, saudara. Tuhan menghendaki bahwa ketika kita berkata bahwa Yesus datang dari surga, hendaklah hal itu dapat mengubah juga cara dan pola hidup kita yang duniawi menjadi pola hidup yang surgawi, hidup yang rohani, ya. Hendaklah kita juga dapat hidup sebagaimana Yesus telah menunjukkan cara hidup yang baik kepada kita. Ini penting, saudaraku, supaya kita memahami betapa kita harus sungguh-sungguh mengerti siapa Yesus dalam hidup kita. Yang kedua adalah Yesus adalah saksi dari keberadaan Allah. Ini yang menarik. Dalam hal seseorang menjadi saksi, ia seharusnya benar-benar adalah orang yang berada di tempat, ya, serta yang melihat dan menyaksikan, mendengar segala sesuatu yang hendak disaksikannya itu, bukan kata orang lagi. Ya, sehingga saudaraku, Yohanes memberikan penjelasan yang luar biasa di ayat 30. Dia dikatakan Yesus memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Artinya kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menyampaikan pesan surga, untuk menyampaikan amanat surga kepada dunia, yaitu supaya semua orang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini amanat surga, saudara, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang disebut saksi dari keberadaan Allah. Ungkapan ini, saudara, menjelaskan bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada. Dia benar-benar ada. Jika dia ada, maka kita juga memiliki kekuatan, memiliki keyakinan iman yang kokoh untuk bisa berharap kepada Allah. Dan kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, tidak akan pernah sia-sia. Sebagaimana Yesus, saudaraku, diyakinkan untuk melakukan segala sesuatu bukan dari dirinya dikatakan, tetapi atas penyertaan dan pertolongan Bapaknya, atas perintah Bapaknya. Demikianlah kiranya setiap orang yang menerima kesaksian itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sehingga keyakinan kita akan keberadaan Kristus yang menyaksikan tentang keberadaan Allah, ketika kita menerima kesaksian itu artinya kita juga sedang mengakui bahwa Allah ada dan benar, saudaraku. Keyakinan ini juga dapat meneguhkan iman kita sebagai orang yang percaya, yakni bahwa kita yakin Allah juga akan menyertai, Allah juga akan menolong kita dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara yang kasih Tuhan, hal ini sangat menolong kita pagi ini bisa memahami bahwa kesaksian Yesus tentang keberadaan Allah memberikan peneguhan iman kepada kita bahwa kita tidak percuma percaya kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah mengasihi kita dan Dia peduli kepada kita. Yang ketiga, Yesus adalah anak Allah. Yohanes selalu berusaha menekankan tentang keilahian Yesus, bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Walaupun ia dilahirkan sebagai manusia, tetapi sesungguhnya dia adalah anak Allah. Peneguhan akan hal ini, saudara, dilakukan oleh Allah pada saat Yesus dibaptis dengan mengaruniakan rohnya untuk memeteraikan bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu yang diproklamirkan oleh surga tentang Yesus, bahwa dia adalah anak Allah. Sebagai anak Allah, saudara, Allah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Dia pewarisnya, sehingga ia memiliki segala kuasa, dikatakan, baik di surga
maupun di bumi. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita perhatikan di sini, Yesus dapat melakukan banyak perkara besar, banyak mujizat, banyak tanda-tanda ajaib dalam pelayanannya. Karena memang kepadanya telah diberikan kuasa, karena dia sebagai anak Allah, dia pewaris dari kuasa Allah itu sendiri. Menyerahkan segala sesuatu kepadanya itu berarti Yesus diserahi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu yang hendak dilakukan oleh Bapaknya, termasuk mengorbankan dirinya untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari dosanya. Itu yang kita lihat di sini. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi tentang Yesus adalah anak Allah, sesungguhnya ini harus semakin meneguhkan keyakinan kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Karena di dalamnya kita beroleh jaminan kehidupan kekal, di dalamnya kita beroleh jaminan kemenangan, jaminan keselamatan. Ini yang perlu kita pahami, saudara. Sehingga tiga hal ini kiranya bisa membantu kita, bahwa dikatakan tadi Yesus datang dari surga bukan dari dunia. Yesus adalah saksi dari keberadaan Allah, dan Yesus itu adalah anak Allah. Ketiga hal ini kiranya memberkati kita. Kesimpulan terakhir saudaraku, mari firman Tuhan yang kita renungkan dalam Minggu Trinitatis ini saudaraku, kiranya dapat membantu kita mengerti bahwa kita memiliki Allah Tritunggal yang luar biasa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketritunggalan Allah yang kita imani sebagai orang Kristen bukanlah sesuatu konsep yang bisa kita rumuskan secara logika, tetapi bukan juga sesuatu yang sulit kita yakini, karena Allah telah menyatakan dirinya kepada kita melalui anaknya yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam Yesus kita dapat mengenal Allah, karena Yesus berasal dari Allah dan menjadi saksi dari keberadaan Allah, karena Yesus sendiri adalah Allah itu sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita, mengaruniakan rohnya sebagai meterai bagi setiap kita yang percaya kepadanya, sehingga kita sungguh-sungguh hidup di dalam iman yang benar dan kesaksian iman juga yang benar, sehingga lewat Minggu Trinitatis hari ini kita diyakinkan bahwa ketritunggalan Allah adalah wujud kasih Tuhan bagi setiap kita, untuk membantu kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, yang kita kasih dalam hidup ini. Saudara yang kasih Tuhan, marilah biarlah renungan ini dapat mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu lewat firman yang kami terima pagi ini. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah setiap kami dikuatkan, yang lemah kuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit Tuhan hamba doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan dan sembuhkan mereka oleh kuasa-Mu. Dan anak Tuhan yang bergumul untuk mencari jodoh, berkati mereka. Bergumul untuk pekerjaan, siapkan bagi mereka. Bergumul untuk keturunan, Tuhan juga berkati. Anak-anak kami dalam pendidikan pun Tuhan berkati. Yang berulang tahun dan bersukacita dari Tuhan juga berkati, penuhkan sukacita mereka dalam Tuhan. Hamba juga doakan pada kesempatan ini Tuhan, untuk umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan khotbah ini, kuatkan iman mereka sehingga mereka pun boleh diteguhkan, dibebaskan dan dimerdekakan. Berkatilah umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Itu yang saya yakinkan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami saudaraku untuk selalu men-share, membagikan renungan ini kepada yang lain, sehingga ada banyak orang bisa menonton hari ini, dan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Itulah harapan kami,
Akhirnya saya pendeta Linti dong orang, pendeta GKP Jemaat Khusus Horizambilan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Selamat hari Minggu Trinitatis. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.